Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hasil percobaan kami, yakni adsorpsi isotermis, yang dimana anggota kami ada Oktarori Alfarisi dengan NIM 43, kemudian saya sendiri dengan NIM 44, kemudian ada Rizky Chandra dengan NIM 47, dan Risma Alma Salsabila dengan NIM 48. Kemudian topik yang akan kami bahas yakni ada pendahuluan, tinjauan pustaka, alat dan bahan, prosedur penelitian dan pembahasan, appendix dan hasil penelitian, dan terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan, latar belakang. Absorpsi merupakan suatu proses penyerapan molekul dari fasa gas atau cair yang terserap hanya pada permukaan padatan atau cairan. Di dalam absorpsi, zat yang terserap disebut dengan absorbat dan zat yang mengikat molekul disebut absorben. Tujuan dari absorpsi ini untuk mengamati proses absorpsi larutan asam cuka oleh karbon aktif pada suhu yang konstan. Kemudian terdapat pengertian dari adsorpsi. Adsorpsi merupakan suatu proses yang dimana berfungsi untuk mengikat dan menyisihkan komponen tertentu yang terdapat dalam suatu larutan dengan menggunakan adsorben. Selanjutnya ada perbedaan dari adsorpsi dan absorpsi. Untuk adsorpsi sendiri, molekul hanya melekat pada permukaan saja, sedangkan pada absorpsi terjadi pelarutan absorbat ke dalam medium adsorben. Adsorpsi isotermis. Adsorpsi yang menggambarkan hubungan antara zat yang terabsorpsi oleh adsorben dengan tekanan atau konsentrasi pada keadaan kesetimbangan dan temperatur konstan menurut Rahmi 2018. Faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yakni satu, jenis zat yang diserap atau adsorbat, kemudian luas permukaan adsorben. Semakin luas permukaan adsorben, maka makin banyak zat yang terabsorpsi. Ketiga, konsentrasi zat yang terabsorpsi. Semakin banyak konsentrasi yang diabsorpsi, semakin banyak zat yang terabsorpsi. Kemudian suhu, semakin tinggi suhu, maka proses pengabsorpsiannya semakin cepat. Kemudian untuk alat dan bahan, alat yang digunakan pada percobaan meliputi gelas plastik bening, spuit dan selang spuit, saringan, kemudian pengaduk. Dan bahan yang digunakan dalam percobaan meliputi cuka dapur, kemudian air, karbon aktif, buah naga, dan baking soda. Untuk percobaan standarisasi asam asetat, yang pertama menyiapkan air 60 ml ke dalam gelas kosong, lalu mengambil asam cuka 20 ml dengan spuit, kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu diaduk hingga homogen. Setelah itu mengambil larutan asam cuka sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam gelas kosong. Kemudian langkah selanjutnya meneteskan indikator alami berupa ekstrak buah naga sebanyak 4 tetes. Perlu diketahui trayek dari pH buah naga sebesar 4,7 sampai 5,1. Terdapat zat warna yang memberikan warna merah disebut antosianin. Kemudian larutan diaduk hingga homogen. Pada pengadukan tersebut menggunakan alat pengaduk berupa sendok. Dan langkah selanjutnya melakukan titrasi larutan asam asetat menggunakan larutan baking soda. Perlu diketahui titrasi merupakan suatu proses penentuan konsentrasi larutan dengan cara meneteskan sedikit demi sedikit larutan asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya ke dalam larutan asam atau basa yang akan dititrasi konsentrasinya. Perlu diketahui juga untuk titrannya pada percobaan ini yaitu larutan baking soda dan untuk titratnya larutan asam asetat. Reaksi yang terjadi pada titrasi larutan asam cuka membutuhkan larutan baking soda, yaitu sebagai berikut. Berikut reaksinya, dan berikut mencatat volume baking soda yang digunakan dalam titrasi berlangsung, sehingga pada percobaan titrasi, larutan asam cuka membutuhkan larutan baking soda sebesar
5 ml untuk Risma, 10,8 ml untuk Okta, 5 ml untuk Puja, 10,2 ml untuk Rican. Serta didapatkan hasil dari molalitas larutan asam cuka dari perhitungan sebesar 0,4105 molal untuk Risma, 0,886 molal Okta, 0,4106 molal Puja, 0,837 molal Rican. Kemudian untuk mencari konsentrasi larutan asam asetat dengan prinsip pengenceran larutan, yakni mengambil larutan asam asetat lalu meletakkannya ke dalam gelas pertama sebanyak 20 ml, gelas kedua sebanyak 10 ml, gelas ketiga sebanyak 5 ml. Kemudian spuit dicuci sebelum digunakan kembali agar dapat menjaga kesterilannya. Kemudian mengambil air dan diaduk hingga homogen. Gelas kedua air 10 ml, gelas ketiga 15 ml, dan mencuci alat pengaduk setelah digunakan. Kemudian mencari konsentrasi asam asetat pada gelas kedua dan ketiga dengan prinsip pengenceran. Kemudian menambahkan karbon aktif ke dalam gelas yang berisi larutan asam asetat. Bisa dilihat di gambar tersebut ada variabel pertama, kedua, dan ketiga. Perlu diketahui karakteristik pada karbon aktif berwarna hitam serta bentuknya seperti granul atau butiran-butiran sedang. Langkah selanjutnya yaitu pengadukan selama 3 kali 5 menit pada percobaan tersebut. Pengadukan ini dilakukan pada variabel pertama, kedua, dan ketiga. Proses penyaringan dengan bantuan saringan dan dimasukkan ke dalam gelas kosong. Kemudian diteteskan indikator alami sebanyak 4 tetes, lalu titrasi pada larutan asam cuka yang telah berisi karbon aktif menggunakan larutan baking soda hingga tidak terjadi gelembung dan terjadi perubahan warna. Kemudian ini untuk perhitungan appendix, yang dimana molalitas asam cuka didapatkan 0,886 molal. Kemudian molalitas asam cuka setelah diencerkan didapatkan untuk volume asam cuka 20 ml sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk volume asam cuka 10 ml 0,433 molal dan asam cuka 5 ml didapatkan 0,216 molal. Dan kemudian untuk gram terlarut dari asam cuka untuk masing-masing variabel. Variabel pertama didapatkan 5,196 gram, variabel kedua didapatkan 2,598 gram, variabel ketiga didapatkan 1,296 gram. Kemudian didapatkan juga normalitas asam cuka untuk variabel pertama 0,00433, untuk variabel kedua 0,002165, untuk variabel ketiga 0,00018. Kemudian didapatkan juga normalitas baking soda, yakni 0,00082. Kemudian didapatkan molalitas setelah adsorpsi, yang dimana variabel pertama didapatkan 0,00059, variabel kedua didapatkan 0,00031 molal, kemudian variabel ketiga didapatkan 0,00019 molal. Kemudian dihitung C per N, yang dimana variabel pertama 0,136, untuk variabel kedua 0,143, dan untuk variabel ketiga 0,05. Dan dihitung log C, yang dimana untuk variabel pertama min 3,229, untuk variabel kedua min 3,509, dan untuk variabel ketiga min 3,721. Dan dihitung pula log C per N-nya. Variabel pertama didapatkan min 0,866, variabel kedua didapatkan min 0,844, variabel ketiga didapatkan min 0,0021. Berikut merupakan hasil penelitian dari Risma. Berikut merupakan grafik dari Risma. Berikut hasil penelitian dari Okta. Berikut merupakan grafik dari Okta. Berikut merupakan hasil penelitian dari Puja. Berikut merupakan grafik penelitian dari Puja. Dan berikut merupakan hasil penelitian dari Rican. Dan berikut merupakan grafik dari Rican.
Jadi, untuk kesimpulan pada percobaan adsorpsi isotermis, yaitu semakin tinggi nilai konsentrasi, maka semakin besar pula nilai adsorpsinya, begitu juga sebaliknya. Kemudian, mendapatkan hasil dari percobaan C per N dengan C, yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka semakin kecil nilai normalitas yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah konsentrasi, maka nilai normalitasnya semakin besar. Sekian dari penjelasan hasil praktikum kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.